Halo Sobat Ceberi, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Mari kita terus cintai bahasa Indonesia dengan cara mempelajari, kemudian menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sobat Ceberi, terus dukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia dengan cara menekan tombol subscribe ya, dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya, serta menekan tombol like, share, dan memberikan komentar pada video pembelajaran yang Ceberi bagikan kepada sobat semua ya. Nah, hari ini Sobat Ceberi kita akan sama-sama belajar mengenai bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Dan fokus kita pada hari ini berkaitan tentang mengkonstruksi informasi dan merancang teks prosedur. Sobat Ceberi, setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan bukan? Ya misalnya seperti membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu atau hal-hal lainnya. Nah, agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan tadi dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya dengan kiat, tips, resep, cara jitu, ataupun sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun suatu prosedur dengan baik dan benar, dan dengan begitu ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita sesuai dengan prosedur. Ya, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, atau orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar. Sobat Ceberi, pertama-tama mari kita mulai dengan memahami dasar dari teks prosedur. Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu, dan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial ya untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan tertentu. Nah, di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif ya, atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas di dalam teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, misalnya kamu sedang mencari teks atau mencari tulisan cara memutihkan wajah ya. Siapa sih yang gak pengen wajahnya putih ya? Kamu mencari teks cara memutihkan wajah ini melalui internet. Nah, pada teks itu nanti akan terdapat cara atau langkah-langkah tentang memutihkan wajah sehingga nanti menghasilkan wajah yang putih, bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan itu pun diikuti langkah demi langkah secara berurutan agar nanti kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dalam menyajikan caranya juga itu harus berurutan atau secara runtut ya, agar si pembaca mampu mengikuti tutorial atau langkah yang harus dilakukan untuk bisa memutihkan wajah. Sobat Ceberi, untuk apa sih kita mempelajari teks prosedur ini? Tujuan dari teks prosedur untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Kalau dalam istilah lainnya di sini, dia sebagai petunjuk untuk orang yang akan melakukan sesuatu. Nah, dengan teks prosedur ini, seseorang melakukan sesuatu atau pekerjaannya itu nanti akan lebih baik atau lebih maksimal hasilnya ketika dia mengikuti prosedur yang sudah ditulis atau sudah diberi. Nah, apa yang terjadi Sobat Ceberi apabila kita tidak mengikuti atau tidak melakukan prosedur sesuai dengan yang sudah diarahkan dalam teks? Ya, hasilnya nanti tidak maksimal, bahkan bisa berakibat fatal. Di sini saya mempunyai teks prosedur tentang cara menghidupkan atau menyalakan komputer, dan yang bagian sebelahnya adalah cara mematikan komputer. Nah, apabila misalnya kita tidak melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di sana, maka nanti akan berdampak pada komputer kita ya. Bayangkan saja apabila kita ingin menghidupkan atau menyalakan komputer tanpa membuka penutup layar monitornya ya, atau
memastikan semua perangkat yang diperlukan itu sudah siap untuk bisa digunakan ya. Langsung nyalakan saja komputernya ya tanpa mencolok atau menghubungkannya ke listrik, itu tidak akan menyala komputernya ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur terlebih dahulu, pastikan saklarnya menyediakan arus listrik yang bisa dihubungkan melalui kabel powernya. Kemudian baru menekan tombol power pada CPU dan tombol pada monitor ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai menggunakan komputernya, apa yang harus dilakukan? Apakah kita langsung cabut saja kabel saklar yang menghubungkan perangkat komputernya ini ke listrik, atau harus bagaimana? Tidak, tentunya kita harus mengikuti prosedur mulai dari menutup program ya yang sedang aktif atau aplikasi yang sedang aktif, mengklik tombol atau icon start ya pada bagian desktop, kemudian mengklik menu turn up komputer dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Sobat CBRI mengikuti aturan atau mengikuti cara ketika beraktivitas, hasilnya akan baik. Selanjutnya perlu Sobat CBRI juga ketahui bahwa teks prosedur itu terdiri atas 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Nah, apabila dia teks prosedur sederhana, teks prosedur ini berisikan langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri atas 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya seperti teks prosedur cara login ke beberapa media sosial, misalkan ke Facebook ya, atau cara membuka WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Jadi dia teks prosedurnya sederhana, hanya berisi beberapa langkah saja. Kemudian teks prosedur kompleks, ya, teks prosedur kompleks di sini yaitu teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukannya. Contohnya cara membuat sambal balado misalkan ya, itu prosedurnya kompleks, harus ada beberapa tahapan, mulai dari menyediakan alat, bahan, baru nanti cara memasaknya ya. Kemudian cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara membuat STNK misalkan ya, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor dan sebagainya. Kemudian teks prosedur protokol. Nah, kalau teks prosedur protokol ini dia merupakan teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Nah, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalkan jika kita memasak mie instan. Nah, ini protokol kalau misalkan ada hal memasak mie instan. Kita bisa merebus dengan memasukkan mie-nya, kemudian bumbu ke dalam air rebusan, lalu kemudian menuangkannya ke mangkuk ya, atau mungkin nanti dalam prosedur membuat es teh ya, misalkan ya kita mau masukkan tehnya dulu, kemudian air panas secukupnya, baru gula ya, nggak harus gula teh kemudian air panas secukupnya baru menaruh batu esnya, tidak ya. Nah, untuk teks prosedur protokol ini juga sudah banyak kita jumpai ya, apalagi di masa-masa pandemi ini ada begitu banyak teks prosedur protokol. Meskipun sebenarnya untuk teks prosedur protokol ini memang sebaiknya harus mengikuti dengan sesuai dengan aturannya ya, tetapi yang penting semuanya dilakukan ya. Misalkan saja protokol kesehatan itu kan ada beberapa ya, misalkan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan ya, itu tidak berurutan. Kita mau menerapkan protokol kesehatan yang mencuci tangan terlebih dahulu boleh, mau menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker yang terlebih dahulu juga boleh ya. Dari ketiga jenis teks prosedur tadi, kita bisa memahami bersama bahwa satu bagian penting juga yang perlu diketahui mengenai teks prosedur yaitu bagaimana mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Kegiatan mengonstruksi ini berkaitan dengan mengorganisasikan informasi ke dalam teks prosedur, yakni kegiatan yang dilakukan melalui aktivitas menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan sesuatu dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, pernyataan umum dalam teks prosedur atau penjelasan umum itu bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur. Ini nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi
di video atau pertemuan atau pembahasan berikutnya berkaitan dengan struktur teks prosedur. Dan nantinya selain struktur juga akan mengulas juga tentang kebahasaan, tapi pada pertemuan atau video pembelajaran berikutnya ya. Nah, teks prosedur yang pada bagian penjelasan umum ini berisikan ulasan ya, atau berisikan tulisan yang di dalamnya ada tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai seseorang ketika mengikuti langkah-langkah pada teks tersebut. Sementara itu, ada juga bagian tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan dalam teks prosedur ini harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang tepat. Selanjutnya juga ini ya, tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan sesuatu atau kegiatan. Ketika kita ingin menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur untuk melakukan suatu kegiatan, kita perlu memperhatikan beberapa hal ini. Nah, seseorang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah-langkah ketika akan mengerjakannya. Apabila akan melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus memahami langkah-langkah kerjanya agar dalam melakukan kegiatan tersebut dapat berhasil dengan baik. Nah, misalnya ini contoh ya, apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, langkah yang harus ditempuh yang pertama adalah kita harus memilih buku yang paling kita suka, dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk membaca buku. Kemudian yang kedua, ketika sudah memilih buku ya, kedua, mencari tempat yang paling nyaman untuk membaca buku. Hindari aktivitas atau hal-hal yang dapat mengganggu kita dari kegiatan membaca buku. Misalkan membaca bukunya di halaman rumah lagi panas atau terik ya, tidak mungkin dilakukan. Atau mungkin membaca bukunya sambil mendengarkan konser ya. Nanti tidak memahami atau bahkan tidak bisa mengerti seluruh isi bacaan. Karena di sini tadi tujuan kita adalah untuk memahami isi bacaan dari buku yang kita baca. Kemudian yang ketiga, bertanyalah mengenai hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Nah, ini bisa menggunakan formula pertanyaan 5W1H ya. Kamu dengan mengajukan pertanyaan itu, kamu mencari jawabannya di dalam buku yang kamu baca. Misalkan buku itu menceritakan tentang apa, jadi itu otomatis kamu harus membaca bukunya hingga tuntas ya. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca, karena itu akan mengurangi kecepatan membacamu. Jadi cukup baca satu kali saja, tapi tidak usah buru-buru, sehingga kamu bisa menghayati atau meresapi apa yang kamu baca. Kelima, diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu. Nah, aktivitas diskusi ini juga sangat mendukung kamu untuk bisa memahami buku yang kamu baca. Kamu bisa sharing dengan teman atau guru, menceritakan isi buku yang sudah kamu baca itu kepada teman atau gurumu. Siapa tahu teman atau gurumu sudah pernah membaca buku itu dan memberikan pendapatnya tentang buku tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, simpulkan. Ini yang keenam ya, simpulkan apa yang baru didapat setelah membaca satu bab. Jadi ini sistem membaca dengan cara mengambil intisari dari setiap bab yang kamu baca. Kemudian kamu yang ketujuh, lakukan aktivitas mencatat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan, dan ini adalah yang disebut dengan teks atau prosedur ya, teks prosedur. Bagaimana Sobat Ceberi? Tidak usah banyak-banyak ya. Cukup itu tadi yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Satu poin terakhir lagi, ketika kita akan merancang atau menyusun teks prosedur, maka dapat saya simpulkan melalui 2 tahapan ini ya. 3 tahapan. Ketika akan menyusun atau merancang teks prosedur, kita mulai dari pernyataan umum terlebih dahulu ya. Nanti untuk tahapan-tahapannya juga akan kita bahas. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah menentukan macam atau jenis teks mekanisme yang akan dirancang. Kan terdapat 3 kategori ya pembahasan pada isi suatu teks prosedur. Yang pertama, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau kode secara manual. Nah, teks ini meliputi cakupan cara-cara memakai alat, benda, ataupun
perangkat lain yang sejenis. Misalnya saja seperti contoh tadi ya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai kendaraan beroda 4 secara otomatis atau matic ya. Ini yang pertama ya, kamu pilih dulu, kamu tentukan dulu macam atau jenis teks mekanisme yang akan dirancang. Ya, kalau misalkan kamu nanti membuat teks prosedur tentang cara menggunakan kamera, berarti itu nanti masuknya ke bagian yang pertama ini ya. Kemudian di bagian yang masih yang pertama, menentukan macam atau jenis teks mekanisme yang akan dirancang. Yang kategori kedua itu teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dan di dalamnya ada peraturan. Nah, kategori teks prosedur yang teks ini meliputi cara-cara melaksanakan suatu aktivitas, misalnya cara-cara melamar pekerjaan ya, cara membaca buku yang efektif, ya, cara-cara berolahraga untuk penderita sakit jantung, ya itu merupakan teks yang kategorinya membahas atau menginformasikan tentang kegiatan. Terus yang ketiga masih di bagian menentukan macam atau jenis teks mekanismenya. Kategori ketiga itu teks mekanisme yang berafiliasi ya dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, teks ini meliputi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara-cara menikmati hidup. Nah, itu termasuk teks dengan mekanisme yang berafiliasi ya dengan sifat dan kebiasaan manusia. Apalagi contohnya? Misalkan cara-cara melepas kebosanan, ya itu termasuk mekanisme yang ditulis dengan berafiliasi sifat dan kebiasaan manusia. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus dipikirkan ketika merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Hal yang kedua yaitu menentukan topik teks prosedur. Tadi yang pertama menentukan macam atau jenis mekanismenya, sekarang menentukan topik teks prosedur. Jadi di sini pilih topik yang kita kuasai dan itu nanti akan bermanfaat untuk pembaca. Yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan dalam teks prosedur. Baik, saya rasa itu untuk pembelajaran kita hari ini, Sobat Ceberi. Semoga bermanfaat. Nantinya kita akan lanjutkan lagi membahas berbagai hal atau belajar berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Sekali lagi Sobat Ceberi, saya ingatkan untuk terus mendukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang yang pertama yang mendapatkan informasi ketika ada video pembelajaran baru yang Sobat Ceberi unggah. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.